Halo kaum-kaum santai, gimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja, oke? Kali ini untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Triple Frontier yang dirilis pada tahun 2019. Bagaimana alur ceritanya? Yuk, kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan pasukan polisi yang akan mengepung sebuah markas milik bandar narkoba. Setibanya di lokasi, polisi menyuruh orang-orang itu untuk keluar. Bukannya keluar, mereka malah menembakkan basoka ke polisi. Sontak hal itu membuat situasi kacau. Baku tembak dari kedua belah pihak pun terjadi. Kemudian, seorang polisi bernama Pedro menembakkan basoka ke markas tersebut. Dan akhirnya, para polisi berhasil masuk. Ternyata, di dalam bos mereka bernama Lorea tidak ada di sana. Karena sudah berjanji setia ke bosnya, anak buah Lorea tidak mau bicara. Dan akhirnya, polisi membunuh mereka. Kemudian, Pedro mendatangi rumah teman lamanya bernama Ana. Ana mengatakan kalau dia tahu markas Lorea. Ana tahu karena dia bekerja sebagai pengantar uang ke rumah Lorea. Pedro pun kaget mendengar berita itu. Singkat waktu, Pedro kembali ke Amerika dan menemui teman-teman lamanya semasa di militer dulu. Pertama, dia menemui temannya bernama Han. Setelah pensiun dari dunia militer, Han sekarang hanya bekerja sebagai motivator untuk tentara baru. Lalu Tom. Selepas pensiun, Tom menjadi pengangguran sampai-sampai dia diceraikan oleh istrinya. Kemudian Ben dan Frank. Ben sekarang menjadi petarung bebas, sedangkan Frank sekarang hanya seorang nelayan. Setelah semua berkumpul, Pedro menjelaskan tujuannya. Pedro ingin menyerbu markas Lorea dan mengambil uangnya. Dan Pedro tidak bisa melakukan itu sendiri, karenanya Pedro membutuhkan bantuan dari teman-temannya itu. Pedro juga mengatakan tidak perlu takut melanggar hukum, karena dia sudah menyiapkan seorang pengacara. Mendengar itu, dan menyadari ekonomi mereka sekarang, teman-teman Pedro akhirnya setuju semua. Singkat waktu, mereka sampai ke rumah Lorea di tengah hutan belantara. Kemudian mereka memantau situasi, menghitung penjaga gerbang, dan melihat celah yang bisa disusupi di setiap sudut rumah. Pedro mengatakan kalau setiap minggu, keluarga Lorea semuanya pergi ke gereja, kecuali Lorea dan sedikit anak buahnya. Jadi, itu merupakan kesempatan emas untuk melakukan aksinya. Tak lama, Ana datang dengan membawa uang yang banyak di dalam mobil. Lalu Ana menemui Lorea. Setelah semua dicek dan uangnya pas, Ana dibolehkan untuk pulang. Di dalam mobil, Tom menjelaskan rencananya. Pertama, mereka harus melumpuhkan penjaga gerbang, lalu habisi Lorea, kemudian ambil uang secukupnya sebelum keluarga Lorea kembali. Tom menyuruh Pedro untuk meminjam sebuah mobil milik Ana karena tidak akan cukup satu mobil untuk membawa uang beserta mereka. Dan Tom menyuruh Han untuk menyewa sebuah helikopter untuk membawa uang itu melewati pegunungan dan membawanya ke laut. Setelah semua uang sampai di kapal, maka misi akan selesai. Kemudian, Pedro menemui Ana. Pedro menyuruh Ana untuk membawakan mobil van untuknya di hari Minggu di rumah Lorea. Pedro juga menjanjikan akan membagi uangnya dengan Ana dan membawa Ana beserta adiknya ke luar negeri dengan paspor baru. Dengan perasaan takut, Ana menyetujui permintaan Pedro tersebut. Akhirnya, misi pun dimulai. Sesuai rencana, semua keluarga Lorea pergi ke gereja, dan tak lama, Ana datang membawa mobil van-nya. Pedro dan lainnya mulai masuk ke rumah Lorea dan menghabisi sisa-sisa penjaga yang ada. Karena mereka adalah mantan pasukan khusus, dengan mudah mereka menginvasi seisi rumah. Namun, Lorea dan uangnya tidak ada di rumah. Semua menyalahkan Pedro karena merasa sudah dibohongi. Tetapi, seketika itu juga, Pedro mencium bau cat tembok. Lalu, dia menjebol salah satu tembok dan benar saja, di dalamnya ada banyak uang. Mereka pun sangat kegirangan.
Segera mereka mengambil tas dan memasukkan uang itu ke dalam mobil. I'll get another bag. Keep it coming. Shit. Holy shit, this is a fuckload of money. And you can tell your girls they can stop studying now, because daddy's just gonna buy their way into Harvard. Dan ternyata semua tembok di dalam rumah itu isinya adalah uang semua. Karena merasa sudah banyak yang mereka ambil dan waktu yang mereka rencanakan sudah habis, Han menyuruh untuk pergi. Namun, Tom menolak dan mengatakan kita masih bisa mengambil beberapa uang lagi. Yang lainnya pun setuju karena melihat uang di situ seakan-akan tidak pernah habis. Kemudian, ketika mereka mau pergi, tiba-tiba Lorea muncul dari belakang lemari. Mereka segera menghabisinya. Akan tetapi, Han tertembak di bagian perut. Beruntungnya, Han masih bisa diobati. Karena mereka sudah kelewat waktu, keluarga Lorea sudah kembali. Segera, mereka cepat-cepat pergi lewat pintu belakang. Mereka pun berhasil kabur dan membakar rumah itu bersama uangnya yang masih begitu banyak. Singkat waktu, mereka menuju lokasi pertemuan dengan helikopter pesanan Han. Juga ada Anna dan adiknya di sana. Frank pun menimbang semua uang itu. Tak lama, helikopter pun datang. Frank mengatakan kalau berat semua uang itu adalah 3.000 kilo. Dan semua total uang itu adalah 250 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 3,5 triliun. Bahkan mereka tidak sadar kalau mereka telah mencuri uang sebanyak itu. Tetapi masalahnya helikopter itu tidak bisa mengangkut berat segitu untuk terbang terlalu tinggi. Tetapi sayang juga kalau uangnya tidak dibawa semua. Dan pada akhirnya mereka memutuskan membawa semua uang itu. Kemudian Pedro menepati janjinya ke Anna. Pedro memberikan 3 juta dolar ke Anna dan di dalamnya juga ada visa ke Australia. Pedro mengatakan kalau kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Dan akhirnya Pedro dan lainnya melanjutkan perjalanan. Esoknya, hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Saat mau melewati gunung, Frank mengatakan kalau helikopter tidak mampu. Akhirnya, mau tidak mau mereka membuang uang 50 juta dolar. Come on. Come on. Tetapi, tetap saja, salah satu transmisi helikopter itu meledak. Akhirnya, helikopter itu pun oleng. Agar mereka bisa mendarat dengan aman, mereka membuang semua uang itu ke lahan pertanian, dan mereka pun berhasil selamat. Kemudian, para penduduk mendatangi uang itu. Pedro dan Tom datang untuk mengambilnya. Namun, orang-orang itu menolak dan malah mengeluarkan golok. Dengan refleks, Tom pun menembaki semua. Akhirnya, mereka pun bubar. Tak lama, Pedro mendatangi ketua kampung itu. Pedro memberikan sedikit uang untuk korban, dan Pedro membeli beberapa kuda. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, dan terlihat anak si korban marah ke Tom. Tom pun meminta maaf. Perjalanan demi perjalanan mereka lalui, melewati hutan belantara, melewati sungai, dan melewati derasnya hujan. Mereka tidak memperdulikan itu demi uang yang mereka bawa. Singkat waktu, mereka sudah mencapai gunung. Karena jalan yang terlalu sempit, kuda yang dibawa Frank pun jatuh, beserta uangnya yang berterbangan. Mereka pun pasrah dan melanjutkan lagi. Tibalah mereka di kondisi yang harus meninggalkan kuda dan membawa uangnya sendiri. Mereka pun menaikkan tas itu ke atas, satu persatu dengan tali. Malamnya, karena cuaca sangat dingin, Ben mengambil selembar uang untuk dibakar, lalu membakar segepok uang. Kemudian, Tom membuka koper dan membakarnya. Tom mengatakan, kita tidak akan bisa membawa sebanyak ini, jadi bukan masalah kalau harus dibakar beberapa. Semuanya pun tertawa, dan jadilah api unggun yang terbuat dari uang, bukan dari kayu. Paginya, saat mau bersiap-siap, tiba-tiba ada tembakan mengarah ke mereka. Segera, mereka berlindung di balik batu. Adu tembak pun terjadi antara dua kubu.
Dari posisi Tom melihat satu orang dan segera menembaknya. Namun, dari belakang Tom, muncullah seseorang dan langsung menembak pas di kepala Tom. Pedro segera membalasnya, namun nyawa Tom sudah tidak tertolong lagi. Come on, Tom. Come on, man. Pedro mengatakan, kita harus melanjutkan perjuangan Tom. Kita harus memberikan uang Tom kepada keluarganya. Dan ternyata, orang yang menembak Tom adalah anak korban yang sebelumnya ditembak oleh Tom. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mayat Tom yang sudah dibungkus. Tak lama, mereka melihat laut yang artinya sebentar lagi misi mereka selesai. Pedro menyuruh Ben untuk memeriksa apakah kapalnya masih ada. Ben pun pergi. Malamnya, mereka bertiga mengenang masa-masa di mana mereka masih menjadi prajurit. Paginya, Ben kembali dan mengatakan kalau kapal itu mau menunggu mereka. Tapi ada kabar buruk juga. Anak buah Lorea juga ada di sana. Akhirnya, mereka semua bingung karena tidak mungkin melawan mereka sambil membawa tas begitu banyak. Nanti akan jadi beban. Dengan berat hati, mereka membuang uang yang banyak itu ke jurang dan mereka mengambil uang secukupnya saja untuk dimasukkan ransel. Karena yang penting mereka harus membawa mayat Tom pulang. Singkat waktu, malam hari pun tiba. Pedro menyuruh Ben pergi duluan untuk memeriksa kapal apakah ada anak buah Lorea. Kemudian Ben melihat ada sekumpulan remaja, anak buah Lorea sedang mengadakan pesta. Kembali ke Pedro. Tiba-tiba, dia dihadang pemuda yang membawa senjata. Frank mau menembaknya, tapi Pedro melarang karena dia masih anak-anak. Pedro pun memberikan uang segepok ke pemuda itu dan mengambil mobilnya. Dan mereka pun bertemu dengan Ben. Akhirnya, mereka pergi dari tempat itu. Scene akhir melihatkan mereka yang menemui pihak administrasi. Wanita itu berkata kalau sisa uang mereka adalah $5 juta. Yang artinya masing-masing dari mereka mendapatkan $1 juta. Selanjutnya, Han disuruh tanda tangan, tetapi dia malah menyobek kertasnya. Han mengatakan kalau jatahnya akan diberikan semuanya ke keluarga Tom. Han pun keluar. Giliran Ben, dia pun melakukan hal yang sama. Frank dan Pedro juga memberikan jatahnya. Di luar, mereka pun tidak menyangka, awalnya uang mereka $250 juta, sekarang tinggal 5 juta saja. Tapi, mereka senang masih bisa memberikannya untuk Tom. Dan akhirnya, mereka pun berpisah untuk menjalani kehidupan masing-masing. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita untuk tidak serakah. Coba saja mereka mengambil uang secukupnya. Mungkin mereka tidak akan mengalami nasib seburuk itu. Dan kalau mereka tidak serakah, mungkin sisa uang mereka akan lebih banyak. Dan yang pasti, mereka tidak akan kehilangan Tom. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.